kita bisa menggunakan project manager juga, yaitu dengan saudara memilih tab dokumen. Ya. Di situ ada report, ya, ada report. Anda bisa new, kemudian di sini ada dua option, report wizard dan new report. Saya nyarankan saudara bikin menggunakan report wizard terlebih dahulu aja, agar kita punya format dasar, baru kemudian nanti kita edit, daripada kita membuat dengan new report dari awal. Ya. Saya akan mulai dari report wizard aja dulu. Anda perhatikan di sini. Nah, di sini ada wizard selection. Saudara menggunakan tipe wizard yang mana? Kita pilih report wizard biasa. Ya. Kemudian kita oke. Nah, di sini ada tahapan memilih tabel mana yang akan kita bikin laporannya. Ya, jadi tadi kita pilih untuk satu tabel dulu, ya, satu tabel dulu. Misalkan di sini saya akan membuat untuk tabel mahasiswa dulu atau mata kuliah dulu, silahkan. Jadi saudara bisa milih ini. Ya. Nah, kemudian saudara bisa pilih di sini kolom-kolomnya. Misalkan saya pilih nama dulu boleh. Baru kemudian NIM, kemudian alamat misalkan. Kalau saudara pengen tanggal lahir, tanggal lahir, misalkan tanggal lahir dulu. Baru alamat. Oke, silakan. Seperti itu. Nah, kemudian setelah saudara memilih kolom yang akan kita tampilkan, kita lanjutkan dengan next. Nah, di sini kita mengatur pengelompokan. Tapi karena di sini kita mempunyai tabel yang yang berbeda semua kan, di tabel master kan di situ, maka kita tidak akan mengelompokkan. Tapi seandainya saudara pengen mengelompokkan misalkan tanggal lahirnya misalkan, tapi kan sangat sedikit ya dan tidak ada tujuan apa-apa kalau kita mengelompokkan tanggal lahir. Maka ini tidak kita set. Tapi kalau seandainya saudara pengen mengelompokkan, seandainya punya data-data yang sama, misalkan tanggal lahirnya yang sama pengen Anda kelompokkan, dapat saudara pilih di sini. Oke ya. Di sini ada summary option, ya, summary option. Kalau saudara pilih di sini, nah, Anda bisa menampilkan nanti, ya, pada akhir laporan itu nanti jumlahnya, rata-rata, ya, banyaknya, data paling kecil, data paling besar untuk kolom-kolom yang mana. Ya. Anda perhatikan di sini yang mungkin, ya, yang mungkin tanggal lahir. Tanggal lahir Anda bisa mencari yang paling tua, yang paling muda kan begitu kan. Tapi kalau saudara mau merata-rata, rasanya enggak bisa. Nah, di sini Anda bisa memilih mau di detail atau di summary-nya saja. Ya, summary-nya saja. Nanti Anda bisa mengedit sebetulnya. Kalau di summary saja, itu berarti nanti di akhir saja. Ya. Anda oke. Ya. Kemudian kita bisa lanjutkan next. Untuk step yang ketiga, ya. Nah, di sini saudara bisa memilih style dari laporan kita. Ini ilustrasinya. Nah, kalau ledger seperti ini, presentasi seperti ini, band seperti ini, casual seperti ini, terserah aja Anda pilih yang mana. Misalkan saya pilih yang ini aja ya. Misalkan saya pilih yang ini ledger. Atau kalau eksekutif yang ini terserah aja. Kemudian saya next, lanjutkan. Kemudian langkah yang keempat di sini mendefinisikan layout. Di sini saudara bisa membuat kolom. Anda pengen berapa kolom nanti dalam satu tampilan. Ya, misalkan di sini satu kolom aja dulu, ya. Ya, satu kolom. Kemudian di sini ada potret landscape-nya. Ini untuk layout kertas, ya, layout kertas. Kemudian kita lanjutkan di sini untuk langkah berikutnya pengurutan data yang ada. Anda urutkan berdasar apa nanti? Oh, misalkan saya pengen mengurutkan berdasar NIM-nya.
Ya udah, NIM-nya berarti nanti akan diurutkan tampilan tampilan cetakannya. Kemudian kita lanjutkan next. Ya. Di sini ada title ya, misalkan saya ganti di sini daftar mahasiswa misalkan. Nah, kemudian di sini ada pilihan untuk mengakhiri, kita simpan, kita gunakan untuk waktu yang akan datang, kita simpan laporan dan kita modifikasi, ya, kita simpan cetak. Ya. Kalau saudara pilih yang ini, maka nanti akan disimpan laporannya langsung dimodifikasi. Tapi sebelum itu saudara bisa melakukan preview di sini. Preview tampilannya sementara. Nah, seperti ini. Ya, tampilan sementaranya. Nah, perhatikan ya. Ini tampilan sementara. Kalau saudara sudah cocok dengan tampilan ini kurang lebih ya, karena ini template ya, maka saudara bisa finish. Bisa Anda simpan. Misalkan saya ini aja, saya finish, save. Nama filenya dapat saudara buat. Sekali lagi saya ingatkan, membuat nama file ya, itu tidak boleh lebih dari 1 kata. Nih, sudah saya kasih nama, saya save. Ya, Anda perhatikan di sini. Nah, ini udah ada nama ya. Ada nama, kemudian saudara bisa preview lagi di sini. Nah, ini hasilnya. Kalau saudara mau memodifikasi nih, modifikasi. Ya, nah, itu. Nah, ini adalah tampilan report designernya. Ya, report designernya. Nah, Anda perhatikan di situ pada report designer, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 area. Ya, areanya dibatasi dengan band ini. Ini band. Anda bisa drag, turun, dan naik. Ya, gitu. Yang paling atas ini adalah area header. Header laporan. Jadi ini akan tampil pada awal laporan sekali. Ini header laporan. Kemudian di sini ada summary ya. Ada summary. Maaf, ini title, maaf bukan header ya. Title laporan ini akan tampil di awal sekali. Sedangkan summary di sini di akhir laporan sekali. Jadi kalau laporan kita ada 4 halaman, ini hanya di halaman 1 saja. Ini hanya di halaman terakhir. Ini ya. Ini. Nah, kemudian di sini ada area header dan area footer. Header ini akan tampil pada setiap halaman di awal, di atas. Sedangkan footer akan tampil pada setiap halaman tapi di bawah. Nah, sedangkan di sini ada detail, ini yang akan mengatur tampilan dari laporan kita, ya, laporan kita. Jadi Anda perhatikan hampir sama dengan di form ya. Di sini pun kita juga bisa menampilkan form desainernya, report desainernya. Ya, ini tapi tidak sebanyak kalau kita bikin form. Di sini ada kontrol. Ya, ini ya yang sering nanti kita gunakan. Report kontrolnya. Ya. Report kontrolnya. Anda perhatikan di sini ada label. Ini untuk membuat tulisan. Ini ada field untuk menempelkan fieldnya. Ini ada line untuk membuat garis. Ada untuk bikin kotak, bikin lingkaran. Ini untuk membuat gambar atau objek yang lain. Nih. Ya. Jadi kalau ini Anda klik, Anda perhatikan ini objek-objek sendiri. Ya. Nah, Anda perhatikan di sini
Ya. Kalau misalkan di sini saudara pengen mengedit, Anda klik aja ini. Ya. Anda klik di sini, Anda bisa mengedit. Mahasiswa, daftar mahasiswa baru misalkan. Ya, seperti itu. Ya. Kalau saudara pengen lebar lagi, nah Anda turunkan gitu. Ini Anda geser turun. Anda pengen nambahkan misalkan, nempelkan di sini. Nah, ya. Jurusan ilmu jurusan teknik jurusan informatika. Jurusan kita udah ganti ya, udah tahu belum? Nama jurusan kita. Jadi jurusan kita sekarang namanya adalah informatika. Nggak pakai teknik. Belum tahu ya? Jurusan kita sekarang informatika. Jurusan yang D3 itu sistem informasi. Ya udah ada SK Menteri. Ada aturan baru. Fakultasnya tetap Fakultas Ilmu Komputer. Oke, ini ya. Nah, Anda perhatikan di sini kita sama dengan menulis label kan kemarin di form. Kalau Anda pengen mengatur ya formatnya ini aja. Format di sini ada font, ya, gitu kan. Anda pengen bold, ya, Anda pilih bold. Nih. Anda pengen ada warnanya, pilih di sini ada warnanya. Oke, itu aja. Pengen agak besar, ya, besarkan lagi. Kalau Anda misalkan pengen menghapus garisnya ini, Anda pengen hapus, cut aja. Udah, hapuskan. Anda misalkan pengen ukuran 18. Iya, 18. Kemudian Anda perbesar di sini ukurannya 12 misalkan ya. Kalau saudara pengen formatting, di ada formatting alignment-nya ini Anda biasa gunakan ya. Nah, untuk mengatur rata kiri rata kanan. Ya, ini ada tanggal. Oke, di situ. Ada preview. Ya, seperti itu. Oke. Hasilnya ya, kurang turun, Anda turunkan aja. Anda bisa turunkan di sini. Ya, seperti itu. Untuk pengaturannya. Kalau sudah pengen tengah, silakan aja sudah pengen tengah. Nah, secara sama sudah bisa mengatur untuk header yang ini. Ya, untuk nama misalkan. Saudara klik sini, ya. Misalkan saudara pengen mengurutkan ya, nama dulu, ya. Ini kan. Kemudian NIM, baru kemudian alamatnya misalkan. Oke. Tanggal. Oke, ya. Formattingnya misalkan biasakan ini ya, seperti ya. Gitu. Oke. Misalkan kita tambah, misalkan di sini ada nomor misalkan. Ya. Nomor. Notebook. Oke.
ya. Nah, kemudian di sini kita kita set juga tanggal lahirnya misalkan. Kita geser aja. Nah, kita sesuaikan. Ya. Anda preview. Ya, ini. Oke. Ya, kita lanjutkan sekarang. Untuk garisnya, ini garis, ini satu objek sendiri. Kita bisa geser ke sini. Ya. Ya kan? Anda perhatikan, ya. Dia. Anda copy, tempelkan jadi ya di sini hasilnya seperti itu. Copy lagi, paste. Tuh. Hasilnya seperti itu. Untuk layoutnya ya, jadi pengaturannya seperti itu. Jadi untuk label saya kira tidak jauh berbeda pengaturannya. Kalau saudara pengen menampilkan ini di bawah sini, tuh. Ini di halaman ini. Halamannya mau Anda tampilkan di mana? Terserah. Nih, halamannya ini. Nah, ini page. Nah, untuk mengubah field, ya, saudara bisa klik 2 kali di sini. Enggak, ya kan? Kliknya. Kalau mau yang ini, ya klik aja di sini. Oke. Sama ini juga. Bahkan saudara pengen mengubah paling rendah, paling tinggi. Kalau kita lihat, ya. Ini tertua ya, paling rendah tertua. Misalkan Anda pengen ganti ini, ya bukan lawas tapi tertua.
tua. Oke. Sedangkan yang ini termuda. Kan? Oke. Ya. Formattingnya di sini Anda bisa mengatur juga. Ini generalnya. Oke, Anda bisa nengahkan di sini. Ya. Ini ya di halaman. Anda kita format apa tadi? Format edit full timing. Oke, ini ya. Pengaturan formattingnya. Silahkan dicoba aja. Nah, kita juga bisa mengubah fungsi. Nih, misalkan tanggal di sini ya. Ya. Kita bisa tambahi di situ. Tanggal ya, kalau saudara berikan fungsi year, Anda perhatikan hasilnya apa? Tahun. Saudara bisa memformat bagaimana agar di sini itu tertampil tanggalnya misalkan. Berarti fungsi yang kemarin kita gunakan lagi di sini. Misalkan str string ya. String. Kita tambah kemudian cmon. Oke. Desember. Ya. Oke. Dan seterusnya. Ya. Pada tanggal lahir juga kalau saudara pengen menampilkan dengan format yang berbeda, silahkan aja saudara bisa set. Ya, formattingnya. Ya. Nih, tanggal lahirnya silakan saudara bisa tambahkan untuk tanggal lahir, bulan dan tahun. Kalau saudara punya fungsi, ya seperti kemarin penggunaannya. Jadi untuk membuat laporan lebih baik saudara menggunakan template dulu, baru kemudian Anda edit daripada saudara bikin dari nol
baru tempel-tempelkan itu lebih lama. Dan menyarankan gunakan wizardnya, ya, ada template di situ, kurang sedikit bentuknya kurang sesuai dengan keinginan kita, diedit seperti ini tadi. Jadi kalaupun cuma bikin daftar, bikin laporan itu nggak sampai 5 menit kalau sudah biasa. Jadi sekali lagi bagaimana cara mengatur label, mengatur field, ya, seperti tadi. Dan silahkan saudara coba ya, saya terus terang aja belum mencoba semuanya juga fasilitas yang ada di situ. Yang penting-penting aja yang saya pernah gunakan. Silahkan dicoba. Jadi semakin saudara mau mencoba, semakin banyak pengalaman nanti. Nah, Anda perhatikan di sini pada laporan tadi kita belum mengisi nomornya, ya kan? Nomornya belum kita isi. Nah, nomornya kita ambil dari mana? Kan begitu pertanyaannya. Nah, kalau kita akan mengambil nama atau memberi nama, maka kita harus membuat variabel dulu. Nah, perhatikan di sini ada pilihan di sini variabel. Kita bikin variabel dulu, ya, bikin variabel. Namanya apa? Ya. Kita bikin dulu variabel dari menu report di sini. Ya, di sini ada variabel ya. Anda perhatikan di sini variabel. Nah, kita add, kasih nama, misalkan NO, misalkan nomornya. NO, saya oke. Ya. Nah, di sini Anda perhatikan ada pilihan nilai yang akan kita masukkan, ya. Kemudian nilai awalnya, ya, awal nilai yang akan kita masukkan. Kalau misalkan kita akan mulai dengan 1, ya, ini harus kita masukkan dengan 1, ya. Oke, saya akan oke dulu aja. Kita lihat hasilnya. Saya oke. Ya, berarti saya sudah punya variabel namanya NO tadi ya. Saya akan tempelkan sekarang. Nempelkannya dengan menggunakan field ini. Saya klik di sini, tempelkan di sini. Iya. Nah, perhatikan di sini sudah tampil field propertinya. Klik di sini. Iya. Anda perhatikan di sini sudah ada NO. Ya kan, ada NO. Anda bisa juga menempelkan dengan cara yang sama variabel-variabel bawaan. Ini ada macam-macam variabel. Ini dalam bahasa Inggris. Fungsinya hampir sama dengan namanya itu. Ya. Yang sudah kita gunakan page NO, ini kan page NO, nomor halaman, ya kan? Silahkan di coba untuk yang lain, ya. Jadi kita tadi akan menggunakan variabel yang kita bikin sendiri namanya NO. Saya klik 2 kali sampai nempel di sini. Ya. Gitu kan? Saya oke aja dulu. Saya oke dulu, akan saya lihat hasilnya. Iya, sini ya. Saya paskan di sini. Mungkin saya bisa geser lebih panjang lagi seperti itu. Saya tampilkan dulu hasilnya kayak apa. Iya, Anda perhatikan nilainya 0 semua. Iya. Nah, bagaimana agar dimulai dengan 1? Ya. Saya klik 2 kali lagi. Saya bisa pilih tadi untuk pengisiannya ya. Ya. Option. Nilai ya, saya pengisian formatnya nih, Anda menghitung
Ya, count menghitung. Ini base-nya laporan, jadi pada seluruh report nanti saya coba, saya oke. Ya, saya preview dulu. Ya. Anda perhatikan, kita sudah mulai di sini mendapatkan hitungan. Kalau seandainya di situ saudara tidak hitungan yang saudara inginkan, misalkan saudara ingin menghitung rata-rata, jumlahan dan seterusnya, maka saudara bisa mengatur nanti. Jadi count di sini untuk melakukan perhitungan. Ya. Kemudian formatnya Anda perhatikan, karena di sini nanti di set karakter, saudara bisa set rata kiri, rata kanan, terserah. Ya, atau center. Nah, ya. Ya. Nih. Angka biasanya rata kanan ya. Nah, di sini saudara sudah dapatkan nomor. Gitu. Silahkan tanggal lahir mau Anda set. Misalkan saudara pengen menampilkan tahunnya saja atau tanggal dalam format yang lain, silahkan aja. Nih. Jadi kalkulasinya, ya, calculate-nya Anda pilih count, ya. Ya. Ini page, artinya kalau di sini nanti page tiap satu halaman nanti jadi mulai satu lagi. Tapi kalau report di sini nanti satu laporan nanti mulai dari satu. Gitu. Kemudian formattingnya, nih formatting mau di format karakter, numerik. Kalau numerik, udah formattingnya pilihannya seperti itu. Kalau karakter saudara bisa pilih rata kanan, rata kirinya, gitu ya. Oke, itu untuk membuat nomor. Kurang panjang, silahkan ini diperpanjang. Ya, jadi areanya kurang panjang. Kalau ini Anda perkecil begini, ya, nanti di sini kurang. Perpanjang aja areanya ini. Iya, tuh. Ya. Oke, jadi untuk format laporan yang sederhana seperti ini, ya, saudara bisa membuat dengan cepat sebetulnya. Kalkulasinya tadi. Oke, silahkan mencoba, ya, membuat format lagi, ya, membuat laporan lagi dengan format yang lain. Untuk mata kuliah misalkan dapat saudara coba, silakan. Mungkin formatnya agak berbeda sedikit. Silakan aja. Kalau misalkan di sini saudara pengen mengubah formatnya ini, tanggal lahir ini. Anda misalkan pengen menampilkan tanggalnya. Tanggal itu berarti apa? D ya. D. D. Kalau Anda pengen string, karena itu adalah angka, ya, maka saudara str kan string, gitu kan? Ya. Kalau saudara pengen hilangkan semua karakter kosongan berarti all trim, kan gitu kan? Ya. Kalau ini Anda jalankan, hasilnya seperti ini. Ya. Tanggalnya saja. Gitu kan? Tanggalnya saja. Kalau saudara pengen menampilkan bulannya juga, ya, bulannya juga, berarti apa? Plus, ya, all trim, gitu, all trim, str, all trim, cmon, gitu kan? Cmon, kita pilih di sini enggak kelihatan ya.
Ini kalau saudara sudah menggabung dengan fieldnya nanti kelihatan. TGL lahir. Oke. Saya oke. Saya oke. Hasilnya Anda perhatikan. Nah, sekarang saya punya bulan. Kalau saya akan nambah tahun lagi seperti tadi, plus tanda petik ini untuk spasinya ya, plus all trim str year tgl lahir ya. Oke. Iya, nah perhatikan di sini. Sekarang kita punya format tanggal lahirnya seperti ini. Ini kan fungsi yang sudah kita pakai kemarin, ya kan? Nih, dan fungsi all trim untuk menghilangkan semua spasi, str untuk menstringkan numerik, ya kan? Ada d, ada cmon, ada year, itu ada. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nah, bukan kelihatan itu. Ya, silakan. Kalau sudah pengen bahasanya bulannya dalam bahasa Indonesia, nah kita bikin fungsi sendiri. Tinggal nanti gabung di sini. Jadi Anda berpikirnya logis saja ya, agar apa? Agar bisa mengembangkan, menggali fasilitas yang ada.